persoalan hukum di Kalbar ini Pak ya, sebelum Anda tanya kepada saya. Aneh juga, karena kenapa? Kalbar kan masih bagian dari Republik Indonesia gitu kan ya. Artinya di Jakarta sendiri pun sudah melakukan berbagai pembaharuan-pembaharuan, misalnya mentaliti kejaksaan, kepolisian, dan sebagai aparat hukum, itu mereka sedang betul-betul melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau di sini justru sebaliknya, aneh menurut saya gitu. Barangkali ada bertahap-tahap dulu lah dalam menegakkan hukum mereka. Saya pikir harus ada komitmen bersama di Kalbar ini ya. Kalbar bagian hukum juga harus ada, kemudian di bagian ekonomi juga harus ada, kemudian sosial budaya juga ada, bagian politik juga harus ada gitu. Sebenarnya bagi saya ya, sekarang ini saya melihat bahwa kok Anda belum tanya saya, nggak apa-apa ya, saya jelaskan. Maksud saya begini, ya kan? Hari ini merupakan pemilihan langsung rakyat Kalbar untuk memilih seorang gubernur. Artinya apa? Artinya negara sekarang ini secara hukum memberikan kepada rakyat Kalbar, hei rakyat Kalbar, kalian pilihlah pemimpin kalian sesuai dengan keinginan kalian. Gitu kan begitu Pak ya? Intinya begitu. Jangan terpengaruh, karena dikasih uang, atau diberikan proyek, atau diberikan segala macam. Jangan. Pikirkanlah bahwa sang pemimpin yang akan Anda pilih nanti itu menentukan seperti apa Kalbar akan dibawa. Seperti apa akan Kalbar akan dibawa. Itu berdampak terhadap kehidupan dirinya kelak. Terhadap ekonominya, terhadap bagaimana anaknya kelak mendapat kerja, bagaimana anaknya akan bersekolah dengan baik, dan sebagainya. Nah itu semua rentetan-rentetan salah memilih tokoh, ya. Salah sendiri masyarakatnya. Kenapa kau pilih gubernurnya si A atau si B atau si C dan sebagainya. Nah, mumpung ini belum terjadi menurut saya sebagai seorang jurnalis, hati-hati. Pilih yang betul-betul mampu membawa Kalbar ke depan. Iya. Ya kan? Hanya persoalannya begini, dalam konteks otonomi daerah saat sekarang ini, artinya seorang gubernur tidak bisa hanya dalam kesendirian. Artinya yang Anda bayangkan bagaimana kondisi Kalimantan Barat yang begitu banyak hal yang perlu ditata ulang. Ini perlu ada satu sinergitas tadi, perlu ada koordinatif yang baik antara provinsi dengan. Saya paham betul ketika seorang gubernur, dan itu terjadi hampir seluruh Indonesia. Seorang gubernur mengundang bupati atau wali kota untuk mengadakan rapat di kantornya. Sang bupati dengan tenang mengatakan, maaf Pak Gubernur, saya sedang acara dengan rakyat saya. Maaf Pak Gubernur, saya sedang acara di luar wilayah saya, dan sebagainya. Di zaman dulu, sang bupati tidak berani tidak memenuhi undangan sang gubernur. Ya, ini sebagai Kita dulu, terus. Itu apa artinya? Kita membutuhkan, Kalbar membutuhkan sosok pemimpin gubernur yang betul-betul pemberani dia. Berani. Wali kota, bupati, jangan macam-macam. Anda harus penuhi undangan saya ini. Karena ini juga menentukan nasib Anda dan nasib kita semua. Kalau sang orang gubernur tidak ada keberanian, itu selesai sudah. Nah, saya kira semangat otonomi daerah sebetulnya adalah untuk mengembalikan hak kelompok masyarakat tertentu di daerah, sehingga mereka bisa makmur. Seperti itu kan semangatnya. Tetapi persoalannya tidak semudah itu. Karena semangatnya sudah ada, cuma prakteknya adalah tetap aja sentralisasi sebenarnya terjadi. Bahkan juga saya melihat bahwa otonomi daerah sekarang yang terjadi sekarang ini adalah baru kewajibannya aja. Tapi haknya belum diberikan oleh pusat. Ya, jadi Anda akan mengatakan kalau Kalimantan Barat ini masih banyak hal yang perlu kita benarkan. Ini bukan kesalahan leadership yang ada di daerah, adalah kesalahan dari pusat. Anda akan mengatakan seperti itu? Tidak begitu maksudnya. Bukan artinya kepala daerah juga harus memiliki kemampuan untuk bisa menerobos pusat, sehingga tidak pasrah begitu saja, begitu saya kira. Harus ada upaya-upaya. Ya mungkin gubernur sekarang sudah berupaya, tapi mungkin kurang maksimal upayanya, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Saya kira masalahnya itu. Jadi otonomi daerah kan kewajibannya banyak, tapi hak untuk uangnya itu tidak dikasih. Jadi hanya kewajiban aja yang banyak, tapi uangnya tidak dikasih banyak. Itu kan persoalan juga sebenarnya. Ya kan? Kita punya DPD, kita punya DPR RI, kemudian kita punya gubernur macam-macam banyak. Ini kenapa kok bisa terjadi demikian? Apakah karena memang kita nggak punya keinginan? Makanya kan ada wacana sekarang otonomi undang-undang itu mau direvisi kan sebetulnya. Karena memang tidak sempurna. Artinya memang di dalam